Kedengaran? Hai semua. Boleh kasih tahu suara aku kedengeran gak di live ini? Dengar ya? Oke. Sekarang kita lagi nungguin teman ngobrol bareng atlet kita malam ini, yaitu Melati. Bentar lagi Melati join. Sebentar ya. Hai Naf, cus. Oke Naf. Oke. Buat yang belum tahu, malam ini kita bakal live bareng sama Melati Daiva Oktavianti, pemain spesialis ganda campuran, partneran sama Pravin Jordan. Melati ini sama Jordan lagi di puncak-puncaknya prestasinya mereka deh di tahun ini. Mereka kemarin baru aja juara All England 2020, terus di 2019 mereka ada Angga. Halo Angga. Mereka 2019 juara di Denmark Open dan French Open. Oke, sebentar ya. Kita masih nunggu Melati. Mel, where are you? Sebentar ya. Oke. Yang lain gimana? Semua udah pada buka puasa? Yaudah dong, udah jam segini. Udah pada sholat raweh? Udah. Oke, kita masih nungguin Melati ya guys. Melati kaku banget ya. Meli, kita masih nungguin Meli. Meli masih coba gabung live sama kita di sini. Terus, oke. Kalau misalnya nanti ada yang mau tanya, silakan taruh aja di kolom komen ya. Nanti di akhir kita akan pilih pertanyaan untuk ditanyakan langsung ke Meli. Oke. Sebentar ya. Melati masih nonton drama Korea. Hai. Suara gue jelas nggak? Jelas dong, ya ampun. Udah ready nih, kita mulai aja ya. Yuk. Oke, Mel, gimana kabarnya? Yes. Oh, basa-basi banget ya. Iya. Alhamdulillah baik mbaknya. Kalau gimana kabarnya mbak? Ya begini deh Mel, biasa Mel. Curhat. Mel, terus sekarang masih di karantina dong? Iya masih. Terus kemarin kan baru aja diberitain tuh sama PBSI, katanya Lebaran pun gak boleh pulang. Gimana kira-kira udah ada bayangan mau berlebaran di Ciambrela? Pasti lebaran di Ciambrela. Tapi kan baru aja hari ini tadi ada berita kalau orang tua pas lebaran bisa berkunjung. Oh, cuma gitu. iya cuma ya mungkin dibatasin kali ya. Terus pokoknya harus didatain gitu sih. Ya, yang penting ketemu lah ya sama orang tua. Udah berapa lama sih Mel nggak ketemu Mel sama keluarga? Dari pas pulang All England itu sih berapa tuh, 2 bulan ya? England. Mau 2 bulan ya? Bulan. Iya. Terus sekarang jadinya ketemuan video call doang dong? Iya. Video call, telepon, gitu doang. Kalau biasanya tuh seminggu sekali gitu pulang atau 2 minggu sekali atau gimana sih? Seminggu sekali biasanya pulang. Tergantung sih mbak. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Tapi nggak pernah sampai 2 bulan gini ya? Enggak. Kecuali kalau pertandingan ya. Masa kalau pertandingannya banyak, nah itu mungkin baru nggak pulang-pulang. Ya iyalah ya, orang lagi bertanding. Mel, tapi udah kebayang belum sih lebaran di Platnas tuh kayak gimana gitu? Belum.
Nggak pernah ya? Belum, nggak pernah. Biasanya tuh kalau nggak di rumah ya lagi pertandingan, ya nggak sih? Ya kan, kalau di asrama pernah tahun lalu dong. Pas lebaran. Tahun lalu kan pas di Australia. Oh, Australia, iya. Mohon Iya. maaf. Kita kali jadi nggak tahu. Enak ya, lalu di sini. Oh, gue pas di Australia itu pernah juga lebaran. Tapi pas waktu itu Ucok masih partner Debbie, belum partner sama lo. Jadi makanya gue nggak tahu. Gue pikir lo belum pernah. Jadi udah pernah ya. Terus, jadi udah biasa lah ya. Maksudnya udah ada gambaran lah ya. Iya. Di rumah. Udah sih. Soalnya kan udah beberapa kali juga nggak lebaran di rumah. Ya udah bisa dibilang agak terbiasa. Cuma kalau di asrama belum pernah. Apa? Kalau di asrama belum pernah tapi. Oh, belum pernah. Tapi udah ada rencana belum sih sama teman-teman? Ya udahlah kita bikin ketupat atau apa lebaran di Cipayung gitu. Belum sih kalau itu. Belum. Belum ada omongan apa-apa. Mel, sekarang kita ke badminton dikit ya Mel ya, mau nanya apa? nih, ngomongin badminton lah sekali-kali. Alah, Mbak, sekali-sekali. Bosen ya? Ya iya, tapi gimana dong ya? Ya, kita lagi wawancara badminton. Oke. Nah, Mel, apa namanya, sekarang ini kan turnamen kan mesti berhenti di saat lu tuh lagi, istilahnya lagi grafiknya lagi naik lah, habis juara All England gitu kan. Nah, terus sebenarnya yang gue pengen tahu itu dari dulu, apa sih yang bisa bikin lo sama Ucok tuh ada di titik kayak gini, lo bisa juara All England. Sementara di tahun lalu kan pedih banget gitu ya, 5 kali juara, 5 kali final gitu kan. Nah, apa sih yang bikin lo sama Ucok tuh ada di titik ini sekarang gitu? Ya, sebenarnya kalau dibilang gampang juga enggak ya, prosesnya kan panjang banget. Nah itu buktinya salah satunya yang itu, yang gue sampai 5 kali final nggak juara-juara. Coba bayangkan betapa sakitnya. Sampai gue dijulukin gitu Miss Runner Up. Lu tau kan Mbak, gue dijulukin Miss Runner Up. Serius? Iya. Astaga, kasihan banget. Terus. Tapi gue nggak pusingin itu sih, maksudnya itu kayak buat lucu-lucuan aja sih kalau menurut gue. Tapi emang lucu juga sih. Cuma kali ya juga. Iya, ya yang pasti sih itu dijadiin pelajaran sih ya buat gue sama Jordan. Maksudnya setiap pertandingan itu kayak apa sih kita kurangnya gitu loh, kenapa bisa sampai 5 kali berturut-turut gitu loh, sampai bukan 5 kali berturut-turut, masa 5 kali final tapi susah banget tembusnya kayak gitu. Iya. Nah, kita tetap coba terus lah yang pasti, maksudnya cara latihan lebih giat apa segala macam, introspeksi diri masing-masing kita kurangnya di mana, terus mungkin komunikasi di lapangan lagi, saling mendukung kayak gitulah. Ya alhasil, ya alhamdulillah sih tuh tembusnya di Denmark Open ya pertama kali. Iya, akhirnya. Jadi maksudnya setelah 5 kali kengenesan itu, maksudnya kayak merasa oke deh ini saatnya gitu ya. Jadi lu banyak belajar juga lah ya dari si 5 kegagalan di final itu ya. Oke. Mel, terus ngomong-ngomong ya, ini gue sebenarnya nggak mau ngomong ini ya, tapi Fajar Alfian sekali lagi telepon gue, awas ya, jangan ganggu live ini. Pantesan dari tadi kok lu macet gitu, ya ampun. Iya, pas ditelepon sama Fajar, aduh bener-bener gak sopan deh. Oke. Mel, terus ngomongin ini dong, partnership lo sama Ucok gitu. Maksudnya, lu udah berapa lama partner dia, dari tahun berapa Mel? 2018 ya? Iya, 18 akhir ya? Akhir apa awal ya? Awal gue ingatnya. Awal ya? Oh ya, awal. Iya, awal. Nah, itu sebenarnya gimana sih partnership kalian berdua tuh? Misalnya kalian sering ngobrol gitu nggak sih tentang masa depan? Maksudnya masa depan kalian berdua gitu loh, di badminton. Misalnya kita udah juara ini yuk, gitu. Misalnya kita masuk berapa besar atau apa gitu. Sering-sering ngobrol gitu nggak sih sama dia? Kayak gitu sih ada. Tapi nggak sering juga sih. Paling gue sama Jordan tuh banyak ngobrol sih kalau di pertandingan. Kalau lagi pertandingan, kalau misalnya kayak lagi biasa gini ya kayak biasa aja. Cuma maksudnya kan kita kan ya masing-masing pasti tahu sendiri lah, maksudnya tujuannya tuh apa.
maunya tuh apa, terus targetnya tuh apa tuh kita udah saling tahu gitu loh tanpa perlu dijelaskan. Asik. Kita bicara dari hati ke hati gitu. Oh, jadi dari hati ke hati ya. Oke, baik, gue gak ikutan kalau kayak gitu. Next. Enggak bercanda ya guys, ini bercanda loh. Bercanda guys, bercanda. Oke, pertanyaan selanjutnya Mel. Kalau kita nih, tahu kita sebagai orang yang di luar, saya yang tahu kan kalian berdua gitu, kita taunya Ucok itu kalau di lapangan garang, galak, apa gitu deh. Nah sebenarnya dia kalau di lapangan tuh gimana sih? Kadang-kadang kelihatan kayak marah-marah kan, kalau entah dia yang lagi bikin salah atau lo yang bikin salah. Sebenarnya emang dia galak gitu gak sama lo, atau pernah dimarahin gitu gak sih sama dia di lapangan? Kalau di lapangan sih enggak. Ya mungkin memang mukanya dia seperti itu ya, garang sih. Pasti semua orang juga. Gue juga ngeliatnya serem sih sebenarnya. Oh, bukan. Jadi maksudnya bukan ke dia tuh serem. Enggak usah. Mukanya tuh garang gitu. Gue ngomong. Enggak usah, memang dia mukanya gitu. Dia aja mengakui kalau dia tuh bilang apa, dia tuh pernah dia aja tuh pernah bilang sama gue sehabis main. Dia tuh bilang apa, lu jangan anggap gue marah gitu, maksudnya muka gue kalau di lapangan emang kayak gini, dia bilang gitu kan, emang sangat gitu. Cuman memang ya di lapangan dia nggak pernah marah sih sama gue gitu. Ya kalau gue salah, gitu. Kenapa? Kelihatannya kan kadang-kadang dia suka kayak ngedumel atau apa, itu dia sama dirinya sendiri berarti ya? Iya itu dia kalau ngedumel gitu biasanya dia sama dirinya sendiri. Nggak pernah sih marahin gue. Oke, jadi lo tuh yang bagian sabarnya gitu ya Mel ya, sering kayak nenangin dia gitu nggak sih? Maksudnya kan dia lebih emosional ya, maksudnya lebih ekspresif gitu ya. Ya apa, sebenarnya sama-sama sih, gue juga kadang nyabarin dia juga kadang nyabarin gue, cuma mungkin lebih banyak gue yang berperan yang ngeredamin dia kayak gitu. Oke. Tapi di samping kegarangannya dia, kita ngomongin dia mulu ya dari tadi. Ya udah lah ya, maksudnya nggak punya partner gitu ya. Iya. Jadi kan gantian kan, ntar gue yang ngomongin. Iya, nanti gue yang nanyain lo ke dia gitu ya. Nah, terus kalau di balik kegarangannya itu sebenarnya dia pernah nggak sih, maksudnya sebagai partner tuh ngingetin lo atau enggak something sweet gitu? Karena kan kita ini orang awam nih ngelihatnya. Kadang-kadang tiba-tiba gandengan tangan lah sama dia. Tiba-tiba tiup-tiup mata, kelilipan lagi main gitu kan. Nah, maksudnya memang sebenarnya kalau dia tuh ini juga nggak sih, kadang-kadang dia manis juga, nggak pernah nggak sih sebenarnya? Ada yang dari lagi ya? Iya, sumpah ya, ini semua siapa yang ngerjain gue beneran deh nanti. Nah, Smell, gue tahu deh kayak rombolannya siapa. Gak jauh-jauh. Ya itu doang lah. Iya itu doang. Kerjain doang, tapi kalau diajak live nggak punya nyali, biarin aja. Oke, yang pertanyaan lo tadi, mungkin kalau tadi dulu gue mau ngomong yang pas tilipan, yang tiup-tiupan itu ya, tuh sih. Ya. Apakah maksud dari semua itu? Maksud enggak, jadi tuh pas itu tuh ya memang ya pas saat itu dia matanya memang lagi kurang enak, mungkin entah ada yang kelilipan atau gimana, terus dia minta tolong gue buat, nah coba tolongin dong tiup kurang enak. Ya pasti gue tiupin dong, masa posisinya saat itu kan lagi pertandingan, masa ya nggak gue tiupin sih mbak, sebenarnya pas banget. Ke zoom. Iya, entar tiba-tiba kan kayak takut ngeganggu permainan gitu kan. Iya, pasti lah, cuma Mbak. Itu kan kayak diromantisasi oleh orang-orang, tiba-tiba banyak tuh yang nge-tag gue, dibikin video slow motion, kayak lagi bikin video klip lah, gitu-gitu. Jadi penasaran aja gitu. Jadi ternyata emang itu ya karena memang matanya lagi gak enak ya waktu itu ya sih. Iya, itu memang matanya dia lagi gak enak. Oke. Terus habis itu apa lagi ya tadi? Podium apa? Gandeng-gandeng tangan di podium. Bukan gandeng tangan ya gitulah ya pas mau naik ke podium gitu kan. Itu apa ya? Perasaan nggak cuma gua sama dia doang deh. Maksudnya banyak juga atlet yang partneran, maksudnya juara, maksudnya gandengan tangan. Maksudnya itu kayak apa ya? Ya kayak apa sih namanya, euforia ya. Maksudnya kayak seneng banget lah, siapa sih yang nggak seneng? Maksudnya juara gitu, apalagi kan itu
Itu pas gue di mana sih yang gandengan? Di Paris ya? Masa lupa gue. Di Paris deh kayaknya. Lupa di Paris. Gue nggak liputan Mel, jadi maksudnya gue nggak ngeliat. Iya. Itu pas di Paris. Maksudnya kan itu gelar kedua gue, dan maksudnya langsung gitu loh beruntun, maksudnya nggak nyangka ya nggak sih, maksudnya dari yang gue susah banget dari 5 final itu, terus tau bisa langsung tek 2 kali, siapa yang nggak seneng banget kayak gitu kan. Ya jadi tuh kayak ya udah for ya kesenangan gue, kata gue bisa juara kayak gitu, nggak ada ini apa-apa, nggak ada maksud apa-apa. Iya, maksudnya kan nggak nyangka aja gitu, sweet banget gitu kan, dibalik kegarangannya dia gitu kan, nyata dia bisa masuk juga gitu kan sama orang, nyata ya gitulah ya. Terus ngomong-ngomong podium juga nih, banyak cerita juga gitu Mel soal lu dan momen podium. Salah satunya adalah waktu sama Wang Yilyu. Itu gimana sih ceritanya, kok banyak juga yang ngetakin gue, boleh diceritain dikit gak Mel? Jadi waktu itu sebenarnya apa sih yang terjadi di podium itu gitu? Ya ampun, aku manggil ya. Ya ampun Mbak, itu tuh mungkin awalnya pertama tuh telepon gue, tahu siapa, nomor siapa nggak dikenal. Jadi kalau mau manggil itu, kalau nggak salah pertama di Australia yang tahun lalu apa ya? Iya. Itu tuh padahal tuh kayak dia tuh kayak ngajak gue salaman doang pas sebelum turun dari podium dua-duanya gitu. Cuma gue nggak ngerti, gue ngeliat fotonya, mungkin netizen melihat kok tatapannya Mang Yul kayak gitu. Padahal saat itu tuh biasa aja, kayak ya udah salaman dia, kongrats kayak gitu. Nah dari situ, pertama sih awalnya dari situ ya. Terus habis itu mungkin yang Jepang kali ya, yang pas di Jepang juga rada fenomenal juga tuh, gara-gara yang dia mempersilahkan gue untuk naik ke podiumnya dia buat foto. Terus habis itu gue diusir sama panitianya. Nah masa biasa aja sih Mbak, nggak, mungkin karena pas di foto itu pas lagi eye contact aja gitu loh, jadi kayak kayak kelihatan, padahal kan maksudnya biasa aja. Ya udah biasa aja. Ya, pas banget dapet momennya. Gitu kan, ya. Tapi emang lucu sih itu, kayak waktu di Jepang itu ya, lu minta dia untuk turunin dikit dong gitu, karena dia tinggi banget. Iya, soalnya gitu. Dia udah maksudnya dia kan udah di podium 1 kan, udah lebih tinggi. Terus habis itu gue sebelahan banget sama dia, udah gitu dia juga udah tinggi banget kan. Itu gue ngeliat dia setinggi banget, kan ada fotonya juga tuh yang gue ngeliat dia kayak gitu tinggi banget. Yang alhasil kan kalau di foto jadinya kayak gini banget kan. Iya, jomplang banget kan Mbak. Jadi gue minta tolong dia buat turun dikit, gerunduk dikit tuh. Terus dia juga yang ketawa. Iya, ada Nur. Oh, dia kayak email. Dia kayak bending gitu gak sih? Jadi kayak gitu loh. Gitu kan. Iya. Buat menyamakan tingginya sama gue. Tapi tetap aja sih itu masih tinggian dia kan. So sweet banget ya. Ada-ada aja ya lu momen-momen podium ya. Mudah-mudahan habis Mel momen-momen podium. Amin. Yang dari podium terus ya. Amin. Podium yang ini pasti nomor 1 ya. Iya. Amin. Iya, jangan yang 5 kali. Jangan yang ngenes. Apalagi ngenes All England tahun lalu. Ya Allah. Oh my God. Itu kayaknya adalah momen yang tidak bisa dilupakan oleh netizen di seluruh Indonesia deh, bener-bener. Bener-bener ini banget gak sih Mel? Senyesek apa sih waktu itu? Semifinal ya, lawan Chung Si-wei sama Yakyong 2017, nggak game ya Mel? Itu kayak gimana Mel? Aduh Mbak, gue nyeseknya tuh, sampai keluar lapangan tuh gue yang sampai yang ya ampun. Masa pada saat itu ya pikiran gue, ya maksudnya All England kapan lagi? Maksudnya kan ya pas saat itu kan nggak tahu kan, belum tahu kan ke depannya gimana, belum tentu juga maksudnya tahun depannya tuh gue bisa ikut All England lagi lah atau apa, kita nggak ada tahu ya. Pas saat itu tuh gue yang kayak ya ampun sedih banget, kayak nyesek banget, pengen nangis, tapi ya ampun kayak ya lo kenapa gini banget sih? Karena waktu itu lo liputan di sana kan Mbak, gue gimana segilanya gue. Iya. Yang lo nggak tidur sampai jam berapa? Jam 3 pagi. Karena gue sempat kayak langsung kepikiran, ya ampun 2017 satu lagi gitu loh, All England. Aduh, itu gak bakal gue lupain sih. Berapa lama setelah sampai
Jakarta itu lo masih kebayang-bayang nggak kayak aduh nyesel banget itu terus Mbak, itu tuh terus kebayang banget sampai ya pokoknya setiap pertandingan atau apa, kalau misalnya kayak ngebahas All England, sampai sekarang pun juga gue pasti masih inget banget lah, itu nggak bakal lupa sih seumur hidup. walaupun kayak lo udah membayar lunas gitu loh ini. Iya, tapi tetap aja Mbak, pasti kan kayak iya tahun ini gue, tapi tahun sebelumnya kan gue 2017, itu pasti ke bawah, nggak mungkin enggak. Pasti selalu gue inget, membekas di hati. Mel, terus banyak nih yang muji-muji nih Melati, cantik banget sih, glowing banget sih. Tapi emang glowing banget, ini baru habis mandi atau enggak sih? Emang lu glowing banget sih Mel sebenarnya. Enggak, ini efek lampu kali. Oh gitu. Mau gue matiin apa? Boleh dong pas tahu lampunya biar gue juga Ini lampunya ada di atas kepala gue Mbak, pas banget di sini, jadi mungkin gue jadi kayak bercahaya gitu. Oh, kuncinya begitu. Oke. Gue kalau live kayak gitu aja ya. Tapi boleh dong share dikit gitu, lo sebagai atlet gitu lo pakai skincare juga nggak sih? Skincare rutinnya tuh nggak kalah dong sama yang lain-lain. Ya skincare ya pasti pakai, maksudnya ya buat menjaga. Ya biasa aja, sama aja kayak rutinitas skincare lainnya, maksudnya kayak pagi ya pakai pelembab, sunblock kayak gitu sih Mbak, terus malamnya maskeran kayak gitu sih, nggak yang gimana banget. Biasa aja. Kayak pakai exfoliate krim terus pakai gitu nggak? Kalau gue enggak sih, kalau gue paling biar ngejaga biar nggak kering aja sih muka gue kayak gitu. Tapi kalau itu kan skincare ya, kalau misalnya makeup gitu pernah nggak sih makeupan gitu? Makeupan yang bener-bener makeupan medok gitu, bukan lagi tanding ya, masa kayak lu kemana itu emang lu seneng dan gitu nggak? Atau gue kalau misalnya pergi jalan gitu ya pasti make up sih, cuma maksudnya yang biasa aja sih, nggak yang, dan nggak terlalu bisa make up juga, jadi kayak make up yang biasa aja. Paling kalau misalnya paling kalau misalnya kondangan kali ya, itu baru sih, tapi juga nggak make up sendiri, minta tolong. Oh, ada make up artis ya kan? Make up artis luar biasa ya, seperti artis. Tapi kalau di lapangan Mel, lo pernah ada nggak sih atlet yang pakai makeup? Ya maksudnya bukan kayak makeup medok kayak pengantin gitu, enggak. Iya. Ngerti gue maksudnya. Kayak apa ya? Kayak lip gloss atau enggak bedak atau ya maksudnya biar enggak pucet aja gitu. Ada nggak sih atlet yang make upan gitu? Atau kayak kalau ada nggak pakai di wajah cantikmu? Ya enggak, kalau gue sih ya paling ya itu ya, maksudnya paling kayak cuma biar kalau muka sih ya pelembab doang ya, maksudnya biar mukanya tuh nggak kering gitu loh Mbak, kan kadang suka kering gitu. Terus paling ya pakai lip balm sih biasanya gue, apalagi kalau di Eropa ya nggak di Eropa sih, pokoknya kalau yang cuacanya dingin itu biasanya sih gue pakai lip balm, maksudnya biar bibirnya tuh nggak kering. Udah sih itu aja kalau yang paling gitu aja ya, nggak yang iya paling itu aja sih. Bulu mata palsu gitu enggak ya? Oh itu enggak, mau kemana? Kemana Bu? Mau tanding atau mau ke mall? Terus tapi lo kan kalau bisa tanding suka lucu-lucu gitu ya, rambutnya diikat di sini lah, di mana, terus ini itu nguncir sendiri atau ada tim bawain hairstylist gitu? Gue bawa tim hairstylist sih. Enggak, sendiri lah. Dulu ada netizen loh yang pernah nanya, Mbak, atlet-atlet gitu kalau nguncir rambut ada yang nguncirin nggak sih gitu, ada tim yang nguncirin nggak? Beneran ada yang nanya, nggak tahu bercanda nggak tahu beneran gitu. Sendiri sih, itu kunciran sendiri. Terus kunciran berapa lama? Kalau gue biasanya kalau prepare mau berangkat main, maksudnya kayak semuanya ya Mbak, maksudnya kayak dari mandi, terus nyiapin baju-bajunya segala macem, terus kunciran itu kalau gue biasanya tuh prepare 1 jam sebelum jam berangkat gue. Soalnya gue berangkat jam 5 gitu, jam 4 tuh gue udah mulai siap-siap pelan-pelan, maksudnya ngeri aja kan kadang lupa kos kaki lah atau apa. Nah jadi gue kayak 1 jam sebelum sebelum berangkat gue udah mulai prepare. Baik.
Tapi nggak pernah pakai yang kayak alas bedah gitu-gitu. Apa? Blush on gitu enggak lah ya. Enggak lah, Mbak. Ya. Oh, mau kemana, Bu? Mau final nih, podium aja nggak sampai kayak gitu ya, Mel ya? Iya. Ya, mana fokus ke situ sih, Mbak. Iya. Yang ada diledekin lo nggak Ucok, karena Ucok itu orangnya sangat perhatian banget dia dengan apa yang ada di wajah perempuan. Lo inget nggak gue pernah ditanyain sama dia waktu di Mixdown? Udah wawancara susah-susah, dia tanya make up lo ketebelan ya atau apa gitu. Udah itu Mixdown gelap kan, sempet-sempetnya dia komentarin make up gue. Terus udah gitu enggak gitu. Ya bicara lagi kan kita udah di tengah-tengah omongan nih, dia lagi ngomongin balik lagi dia ngomong, Mbak enggak ada yang salah sama muka lo, Mbak, lu pasti foundation ketebelan kan, kata. Sampai gue minta tolong lu kan, Mel ya. Iya, gue udah di TKP tuh itu. Iya. Nah, maksud gue mungkin kalau lu pakai makeup kayak gitu bakalan orang pertama yang komen itu pasti adalah partner lo sendiri, ya nggak sih? Iya, pasti sih kayaknya. Nelpon ya, tolong ya. BTW, yang mau nanya sama Melati, boleh ya kirim-kirim pertanyaan. Tapi pertanyaannya yang benar-benar ya, jangan yang aneh-aneh. Oke. Mbak Wit, popor ada tuh, Sapsire ya, popor. Iya, ada popor juga tuh kalian. Apa sih? Hai popor. Sawadika. Sawadika popor. Loh, bahasa Indonesia, Thailand. Mel, lo kalau misalnya sama atlet-atlet luar gitu yang mix termasuk si popor gitu suka say hi gitu nggak sih? Iya sih. Karena kalau misalnya lagi pas-pasan ya, nggak kayak cuma sapa aja sih kayak hai. Hampir masa ya sama Arisa juga lumayan, sama Arisa, sama Wang Dongping juga. Ya pokoknya rata-rata sih ini pasti nyapa kalau pas-pasan gitu. Mel, terus ini nih ada yang nanya pas momen ganti raket. Ini momen ganti raket yang mana, Mel? Yang itu kan yang di All England ya, yang raketnya putus. Raket jalan putus. Oh, ini nggak dijelasin nih sama yang nanya. Kalau yang di All England kenapa? Yang raket kan? Yang tukeran raket? Iya, tukeran raket. Enggak, yang pas lawan si siapa? Lawan Smith. Jadi lagi rally gitu terus raketnya dia putus. Itu mungkin audionya apa kalau kita ngomong juga karena kedengeran ya. Jadi lagi rally. Raketnya putus terus dia ngomong, raket lo. Nah, posisi gue kan susah ya. Dan gue tuh bingung gitu. Gue jawab, susah. Gue gitu. Tapi langsung, ya udah masa kasih aja tukeran. Nggak tahu refleks habis itu ya udah. Taunya kita poin. Oh, happy ending dong akhirnya ya, walaupun setelah rempong-rempong kayak gitu ya kan. Iya. Mel, ini nih banyak juga nih yang nanya, Meli jomblo apa enggak? Katanya ya, secara Anda kan ya banyak sekali para penggemar lelaki yang pada senang banget pasti kasih tahu mau live sama Meli, cowok-cowok udah langsung deh. Gimana Melati? Joms Anda? Joms apa nih? Aduh, jomblo. Bukan artinya jombang loh kalau di DL-an itu jangan sampai salah Anda. Jangan membuat geger dunia per-DL-an. Enggak, jomblo nih. Iya. Aduh, ya udah Mel, pesan-pesan gue baik-baik ya Mel ya. Kalau banyak yang gangguin tuh kayak Fajar dari tadi kan gangguin Meli. Hati-hati ya Mel sama Fajar. Mel, terus mau nanya juga dong, ada ini nggak sih sosok yang menginspirasi lu sebagai atlet bulu tangkis yang dari dulu tuh lu suka pantengin gitu dan kayak lu gue pengen deh kayak dia gitu Mel? Kalau gue sih
maksudnya satu orang banget sih nggak terlalu ya, maksudnya kan setiap orang maksudnya kayak punya kelebihan masing-masing kan. Nah itu tuh yang kadang tuh gue suka perhatiin. Maksudnya nggak usah jauh-jauh deh, maksudnya kayak kalau yang nggak usah jauh-jauh Cibutet, maksudnya Cibutet, Cidebi, maksudnya kelebihan mereka kan masing-masing beda gitu. Jadi tuh gue ambil maksudnya Cibutet tuh kayak gini, Cidebi tuh kayak gini, kayak gitu sih. Jadi gue ya nyontohin, maksudnya kayak bukan nyontohin sih, maksudnya kayak mempelajari ya, iya kayak gitu. Kalau gue belajar kayak gitu satu-satu, nggak maksudnya gue kayak terinspirasi banget sama ini sih, nggak terlalu, cuma gue ambil dari semuanya. Jadi mengambil sisi positifnya dari Iya. senior gitu ya. Iya. Oh oke. Kalau misalnya atlet zaman dulu ada gitu nggak yang sekolah tonton di TV gitu loh Mel? Apa? Zaman lo kecil nih, zaman lo masih pipik gitu, ada nggak atlet yang suka lo tonton gitu pertandingannya waktu lo kecil? Waktu kecil pasti ini ya, Cisusi ya. Maksudnya kan kalau dari kecil kan pasti semuanya pengen aja main single kan. Kalau kecil sih pasti Cisusi sih. Iya nggak sih? Maksudnya kan rata-rata yang kalau yang cewek pasti Cisusi. Sama sih Mel. Kenapa? Berarti lo masih beda dong. Kalau sama gue waktu kecil, gue juga suka nonton Cisusi. Masa kita seumuran? Walaupun kita sebenarnya cuma beda 2 tahun. Iya, oke, baik. Ya udah. Ini gue kalau sama Meli tuh emang kalau ketawa suka tidak bisa kontrol ya. Kecuali waktu di England ya Mel ya, 2017 Mel ya. Itu benar-benar ngenes-ngenesnya. Itu nggak ada ketawa-ketawanya ya Mbak. Kita kaget aja langsung yang di mix zone tuh udah bener-bener nggak tahu ya Mel ya, kayak aduh ya ampun nanya apaan, bener-bener kayak lu yang sampai lorong itu yang setelah mix zone itu lu langsung biar gitu ya Mel ya, nangis gak? Itu siapa sih yang cerita lu ya? Gak usah langsung gitu Mbak, keluar lapangan botas raket itu, keluar lapangan aja udah kayak aduh apa abis ini ya? ditanyain lagi sama Mbak Uli, ditanyain lagi abis ini gitu ya. Iya langsung kayak ya ampun, kayak gak nyangka banget. Udah gitu pas keluar lapangan, masa sampai belakang kan ketemu sama Om Ke ya? Om Ke waktu itu ya saat itu ya? Sama Om Ke kan? Iya, Mas Nova Yudianto, pelatih yang waktu itu dampingin Melia Maucok. Sama Om Ke kan? Terus tau gak sih hal pertama yang dia bilang tuh yang bikin gue langsung ambiar. Ambiar? Langsung, dia bilang, udah gak apa-apa. Tambah langsung. Gak kuat aku tuh. Kalau semakin udah gak apa-apa dipuk-puk gitu, semakin kayak tambah main ambiar gitu kan ya rasanya. Iya. Udah gitu, besokannya juga Kak Ica kasih WhatsApp gitu ya Mel, WhatsAppnya juga yang kayak menenangkan gitu ya, maksudnya iya. Bukan yang kayak gila lo 2017 tanggung, nggak gitu ya, tapi kayak lebih menetapkan gitu ya. Iya, lebih apa, maksudnya kayak maksudnya nggak apa-apa, udah bagus, maksudnya kayak ayo coba lagi, jangan nyerah kayak gitu. Maksudnya udah maksudnya udah dikit lagi pasti bisa kok, maksudnya kayak ngasih support terus lah, nggak ada yang nggak apa-apa, kita benahin lagi kayak gitu apa kayak gitu. Ke situ lagi ya Mel ya kita ngomongnya ya, pokoknya iya kok udah bayar lunas ya Mel ya di All England 2020, keren banget pokoknya. Terus ini ada yang lagi yang mau nanya nih Mel, katanya di Olimpik nanti kira-kira Meli targetnya gimana nih sama Ucok, masih ada setahun lagi kan ke depan. Kira-kira seperti apa target Anda berdua di Olimpik? Kalau ini untuk aku, maksudnya kalau buat aku pribadi ya, maksudnya kalau ya pasti semua tuh pasti pengennya emas dong, ya nggak sih, Olimpik gitu. Cuma ya target aku sih, target gue mau dapat medali deh, apapun itu. Syukur kalau bisa emas, alhamdulillah. Amin. Gue dapat medali. Amin. Aduh Mel, kita udah berapa lama nih live ya? Gak berasa ya? Dia udah setengah jam. Gak berasa ya kalau ngobrol sama lu tuh. Iya, ngalor ngidul soalnya. Maaf ya untuk para penonton kalau ngobrolnya ngalor ngidul. Nih, mau kasih satu kesempatan lagi ya untuk yang nanya.
sama Meli, ada pertanyaan lagi nggak? Oh ya nih, ada satu lagi nih Mel, pesan yang paling berharga tuh apa sih yang lo dapetin gitu, kayak wejangan, dan itu dari siapa? Yang paling kayak membekas banget gitu di otak lo gitu. Kamu ulang, sorry. Pesan yang paling membekas buat Meli itu apa dan dari siapa? Misalnya pernah nggak ada yang ngasih pesan gitu sama lo, atau wejangan, atau ngasih masukan, dan itu paling membekas gitu loh Mel, di lo kayak lo inget terus gitu. Waktu itu sih apa yang masih gue inget tuh Cibutet. Waktu itu dia pas gue belum masih sampai di titik ini ya, masih nggak tahu, dia masih nggak jelas. Maksudnya tuh dia pernah ngasih tahu apa namanya, dia tuh kalau pokoknya tuh harus harus percaya diri, maksudnya harus percaya sama kemampuan lo. Maksudnya kalau udah di lapangan ya nggak usah takut gitu, maksudnya ya main aja, keluarin kemampuan lo. Ya harus yakin, maksudnya nggak usah yang, maksudnya kalau misalnya mau ngenet ya lu ngenet, kalau mau smash ya lu smash, gak usah ragu mau nyemes apa mau cepet segala macam kayak gitu sih. Itu yang gue inget. Intinya sih ya, dia tuh ngasih tau gue buat percaya sama kemampuan diri lu sendiri. Itu jadi itu masih membekas ya Mel, maksudnya masih ingat ya, masih ingat. Oke, sip. Oke Meli, sejauh ini itu dulu pertanyaannya untuk Melati. Nanti kalau aku ada pertanyaan lagi, kita lanjutin lagi di live selanjutnya ya Mel. Again. Nanti kita live ini aja Japri loh. Mel, ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan sama teman-teman semua yang ada di sini? Pesan-pesan ada. Ya, maksudnya mau bilang tetap di rumah, biar pandemi ini biar cepat berakhir lah. Maksudnya biar kita tuh bisa kembali ke kehidupan normal seperti biasanya. Terus ya jaga kesehatan, jaga kebersihan. Dan tetap terus dukung bulu tangkis Indonesia. Sip. Oke Meli, thank you banget ya Mel ya buat waktunya udah live. Sama-sama Mbak. Sampai ketemu lagi. Nanti kita live lagi ya kapan-kapan ya. Di sini, di akun loh. Ini ada yang ngerjain lagi ya? Putus Mel. Oh, ke pos lagi ya? Ada yang ngerjain lagi. Emang ya rese? Enggak, Meli yang putus-putus. Enggak kok. Ini udah. Dah. Ya udah Meli, thank you banget ya. Oke. Ya Mbak. Sama-sama. Ya Mel, stay safe ya. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Makasih juga semua buat yang udah nonton. Stay safe, stay at home, tuh kata Meli. Dan jangan lupa terus dukung bulu tangkis Indonesia. Bye-bye.